Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Umi Halwati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah hari ini, ilmu akhlak dan tasawuf, serta teman-teman kelas 1 MDA yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang saya sampaikan yaitu konsep tentang kolbu. Saya Vivi Mustikasari akan menyampaikan sedikit materi tentang kolbu. Yang pertama, definisi kolbu atau al-kolbu. Kalbu, al-kolbu atau hati adalah sesuatu yang lembut, halus, dan tidak tampak oleh penglihatan manusia, tetapi keberadaannya dapat dirasakan dan diyakini. Oleh karena itu, ia harus memperoleh perhatian yang sangat penting, karena ia merupakan pintu masuknya cahaya, ketahanan, dan kebenaran. Kolbu juga disebut hati. Ada dua pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus, yaitu yang bersatu adalah hati dalam arti daging adalah sebuah organ tubuh yang tersimpan dan tersinggung tulang belulang yang berada di dada di sebelah kiri manusia. 2. Hati halus merupakan hakikat manusia. Hati dalam pengertian sesuatu halus dan kerja inilah mampu mengenal diri sendiri dan yang menjadi subjek pembicaraan kitab, disiksa, dicela, dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kolbu. Al-kolbu menurut Imam Abi Al-Amin Muhammad bin Abdul Wahab yaitu kolbu ajad, hati yang murni, yaitu hati laksana lantara yang memancarkan cahaya. Hati ini membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran atau akhlak. 2. Kolbu akhlak, hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disebut juga sebagai kolbun mayoritas, hati yang mati karena tidak mengenal dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kolbun mankus, hati yang terbalik, yaitu hati seorang yang munafik. Hati ini sebetulnya mengetahui kebenaran Islam sebagai agama samawi, akan tetapi ia berbuat ingkar. Kolbun mushafafah, yaitu hati yang di dalamnya terdapat dua unsur sekaligus keimanan dan kemunafikan. Kedua unsur ini saling tarik-menarik sehingga terkadang hati tersebut condong dan dekat kepada keimanan dan terkadang kepada salah satu yang mendominasinya. Potensi kalbu atau al-qalbu. Potensi rabaniyah, yaitu potensi sifat-sifat ketuhanan agar setiap tingkah laku manusia mencerminkan kepribadian Allah. Potensi beragama, yaitu potensi yang harus digali dan dicari terus-menerus agar menemukan keyakinan yang benar. 3. Potensi emosional. Emosi yang sehat dan bersih akan menjadikan manusia senantiasa dalam berperilaku dan pikiran yang positif. 4. Potensi intelektual akan merupakan potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengenal ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui sesuatu. 5. Potensi biologis. Allah memberikan potensi ini agar manusia dapat bertahan hidup. Baharudin menyebut fungsi kolbu al-kolbu yang mempunyai 3 fungsi, yaitu A. Fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta seperti berpikir, akal, memahami fikih, mengetahui ilmu, memperhatikan, dabar, mengingat zikir, dan melupakan kulf. B. Fungsi emosi yang menimbulkan rasa seperti tenang, damai, santun, dan penuh kasih sayang, tunduk, dan getaran, sombong. C. Fungsi konasi, fungsi yang menimbulkan daya karena seperti berusaha. Daya kolbu al-kolbu yang mampu mencari tingkat kolbu, mampu mengantarkan manusia pada tingkat intelektual, spiritualitas, keagamaan, dan ketuhanan.
Indikator sakit dan sehat dalam kolbu al-kolbu. Sakit yang tidak dirasakan oleh mengidapnya. Contohnya adalah 1. Kebodohan, syubhat, kekaburan, keraguan, dan godaan syahwat seperti kesedihan, gundah gula, dan kemarahan. Penyakit ini bisa dihilangkan dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan sebabnya. Sebagai contoh adalah marah, keraguan. Obatnya adalah ilmu dan keyakinan yang dapat dengan dicari yang benar. Jadi, obat bagi penyakit hati ini yang bersifat tabiat serta ada yang bersifat keimanan dan sesuai syariat dengan penyakitnya. Pendidikan kolbu al-kolbu. Pendidikan kolbu atau hati. 1. Pengertian pendidikan hati. Dalam pengertiannya, hati berasal dari bahasa Arab qalaba yaqalibu yang artinya membalingkan. Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa hati berarti jantung, isi, akal, semangat, keberanian, bagian dalam, bagian tengah, atau sesuatu yang murni. Pentingnya pendidikan qalb. Pendidikan qalb sangat penting dilakukan oleh setiap individu yang ingin selamat dari godaan dan bujukan rayu setan serta nafsu dalam dirinya. Pendidikan dan penelurusan qalb bersumber pada bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pembuktian bahwa keduanya memiliki kemampuan yang sangat luas dalam penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan kesanggupan yang sangat hebat dalam memperbaiki hati, ishalul qalb. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.